Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sorot mata kedua orang tua George seolah mengatakan, "Apa kau mendengar semuanya?" Dan itu dimengerti oleh George. Tak ada senyuman di wajah tampan anak muda itu. "Aku sudah mendengar semuanya, berpisahlah. Jika memang sudah tak ada kebahagiaan di antara kalian berdua, tak perlu berpura-pura lagi, karena aku tahu berpura-pura bahagia itu menyakitkan. Aku akan mencoba memahami situasi kalian." Mama George mendekat. Ia merengkuh tubuh yang sudah gagah sejak remaja itu, menumpahkan segala isak tangisnya pada putranya. "Maafkan kami, maafkan keegoisan kami," sesal Genny, Mama George. Ia merasa bersalah membuat anaknya harus mengetahui pertengkarannya. George mengelus punggung mamanya. "Kejarlah apa yang ingin Mama gapai," bisiknya. Giorgio, Papa George hanya bisa memandang keduanya. Ingin rasanya ia ikut memeluk putranya dan memberikan kehangatan seperti biasanya. Namun ia urungkan ketika mengingat dirinya juga bersalah atas hancurnya rumah tangganya. Genny melepaskan pelukannya dan mengusap lelehan air matanya. "Berhubung kau di sini, kami ingin menanyakan hal penting padamu," ujarnya. George mengangguk. Ia sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh mamanya. Pastilah tentang hak asuh. Dan memang benar, itu yang ditanyakan oleh Genny pada George. "Aku tidak akan memilih kalian berdua. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Percuma saja aku memilih satu di antara kalian. Tapi tetap aku tak mendapatkan kehangatan layaknya keluarga utuh lagi," jawab George penuh keyakinan. Ucapan George seperti tamparan bagi Genny dan Giorgio. Mereka sudah membuat putranya sendiri tak ingin tinggal bersama mereka. Jenny dan Giorgio saling berpandangan. Haruskah mereka tetap bertahan dan berpura-pura baik-baik saja? Keduanya mengangguk. Mereka mengerti maksud dari ingin berdiri di atas kaki sendiri. Artinya George pun tak akan pernah mau berurusan dengan mereka lagi. Tak ada orang tua yang menginginkan putranya memilih menjauh. "Kami tidak akan bercerai," ujar Genny dan Giorgio bersamaan. George menggeleng. "Jangan mengorbankan perasaan kalian berdua hanya demi aku. Papa harus bertanggung jawab dengan wanita yang kau hamili. Dan aku tahu tak akan mudah bagi Mama untuk menerima semua ini jika masih bersama. Aku pergi. Biarkan keluarga ini hancur sehancur-hancurnya sekalian. Tak ada alasan lagi bagiku untuk pulang. Biarkan kita hidup penuh rasa sesal seumur hidup. Dan jangan ada satupun di antara kalian memberiku uang. Aku akan hidup mandiri di atas kakiku sendiri dengan jerih payahku sendiri. Aku tak akan menjadi ahli waris siapapun," tegasnya. George langsung naik ke lantai 2 menuju kamarnya, mengambil kunci motornya untuk pergi menenangkan pikirannya sejenak sebelum ia akan kembali ke Amerika lagi. "Kau mau kemana?" tanya kedua orang tuanya bersamaan ketika George keluar menuju garasi. "Tak perlu pedulikan aku, sekarang kita hidup masing-masing," sahut George tanpa menoleh sedikit pun. George menghidupkan motor gedenya, menancap gas dengan kecepatan kencang. Ia tak memiliki tujuan jelas. Sepanjang jalan, ia tak henti-hentinya berteriak mengumpati takdirnya yang begitu buruk, hingga ia lelah dan memilih menjernihkan pikirannya di danau buatan yang ada di kota itu. George duduk seorang diri, menatapi air yang terlihat jernih, menghela nafasnya sejenak, dan berteriak sekencang-kencangnya. "Ah, brengsek! Orang tua brengsek! Aku membenci kalian! Kenapa kalian harus melahirkanku jika hanya memberikan luka?" "Astaga, Kak, kau ini membuat telingaku sakit mendengar teriakanmu itu," celoteh seorang bocah dari balik pohon rindang yang ada di dekat danau.
Celotehan bocah kecil dari balik pohon membuat George mengalihkan pandangannya. Terlihat gadis kecil dengan pipi cabi menutup telinganya, seraya mendekat ke arahnya. "Kenapa kakak marah-marah?" tanya gadis itu tanpa takut dengan orang yang pertama kali ia temui. Ia duduk di samping George tanpa meminta persetujuan. "Anak kecil gak boleh pengen tahu urusan orang gede," elak George. Meskipun ingin mengatakan bukan urusanmu, tapi ia sadar jika yang ia ajak bicara adalah seorang anak kecil. Bocah itu cemberut. "Enak aja anak kecil, aku udah besar, udah pintar. Meskipun ditinggal mama pergi, aku gak nangis. Tandanya aku pintar, gak pernah nangis," celotehnya. "Aku juga kuat loh, setiap hari olahraga," imbuhnya. George menatap bocah itu dengan rasa penasarannya. "Memangnya kemana mamamu?" "Mamaku baru aja pergi," jawabnya santai. "Pergi kemana?" George masih saja penasaran. Bocah sekecil itu sungguh tak menampakkan kesedihannya meskipun ditinggal pergi mamanya. "Tuh di sana," bocah itu menunjuk sebuah area pemakaman di samping danau. George mengikuti arah yang dituju oleh Gabby. "Pemakaman?" Ia mengernyitkan keningnya. "Maksudmu mamamu sudah meninggal?" Gabby mengangguk. "Ya, dan aku tak menangis loh. Hebat kan aku? Kata mama, kita tidak boleh bersedih karena jika kita bersedih, itu tandanya lemah dan papaku tak suka anak lemah. Aku akan dihukum jika menjadi lemah," ujarnya diakhiri dengan ulasan senyum hingga memperlihatkan deretan gigi depan yang ompong. Melihat deretan gigi yang hilang membuat George ikut tertawa. Ia sedikit terenyuh dengan ketegaran bocah itu dibandingkan dengan dirinya yang masih bisa melihat kedua orang tuanya. Bocah itu masih lebih kurang beruntung karena ditinggal pergi selama-lamanya oleh mamanya. "Nah, kakak tampan, jika seperti itu daripada bersedih dan marah-marah, kakak lebih cocok tertawa," celotehnya. "Aku tahu, pasti kakak memiliki masalah kan? Pasti karena orang tua kakak," tebaknya membuat George memicingkan matanya. Bocah itu tertawa melihat ekspresi George. "Aku tahu kak, kakak kan tadi berteriak merutuki orang tua kakak." George mengangguk paham. Sesaat keduanya tak berbicara. "Mau aku beritahu sesuatu, Kak, agar kakak tak merasa hidup kakaklah yang paling menderita di muka bumi ini," tawarnya. "Apa?" "Tapi kakak diam saja ya." George mengangguk. "Mamaku meninggal karena sakit. Papaku jarang memberikan perhatian padanya. Bahkan keduanya tak pernah bertegur sapa. Aku tahu mereka hanya berpura-pura saling mencintai di depanku," ujarnya, menceritakan bagaimana ia mengetahui kondisi kedua orang tuanya. "Dari mana kau tahu?" George penasaran. Pasalnya bocah sekecil itu sudah tahu permasalahan orang dewasa dan bisa menilai kondisi sekitarnya. Bocah itu tersenyum. "Kak, aku ini masuk deretan orang jenius. Kakak tahu, IQ-ku di atas rata-rata. Entah aku harus bangga, senang, atau sedih memiliki kelebihan itu, Kak. Karena hal itu, aku bisa mengetahui sesuatu hal dengan sendirinya." "Kau harus bangga dengan kelebihanmu itu," saran George. Tangannya refleks mengelus rambut bocah itu dengan lembut. George menatap wajah bocah itu lekat-lekat. Sungguh tak terlihat raut kesedihan sedikit pun di wajah itu. Entah karena bocah itu pandai menutupi kesedihan atau memang tak merasa bersedih mengetahui permasalahan hidup orang tuanya. George merasa tertampar sebab ia yang sudah remaja menghadapi masalah orang tuanya saja langsung bersedih. Ia merasa nasibnya dengan bocah itu sama-sama dari keluarga yang tak harmonis, lebih tepatnya berpura-pura harmonis.